dimulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah kami memperkenalkan diri. Nama saya Agatha Catherine Guido, selaku pembicara pertama tim pemerintah penutup dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dirgahayu Samarinda, Program Studi Diploma 3 Keperawatan. Dewan juri yang terhormat dan hadirin sekalian, mosi yang kita perdebatkan pada siang ini adalah Dewan ini menyesali glorifikasi karir spesialis. Ada beberapa pembahasan yang menjadi dasar argumen dari kami. Pertama, pendidikan vokasional memenuhi spesifikasi atau sekolah kejuruan. Tidak harus mengeluarkan dana lebih untuk sekolah spesialisasi dan vokasi. Contoh, pada bidang keperawatan dan TIK atau Teknologi Informasi dan Komputer. Dalam bidang keperawatan, kami belajar mengenai merawat manusia baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Dari usia 0 tahun atau bayi hingga lanjut usia. Mengapa kami katakan vokasi yang kami pelajari ini menjurus? Karena kami fokus merawat manusia, tidak merawat hewan dan makhluk hidup lainnya. Ini membuktikan bahwa pendidikan vokasi juga dapat menjurus pada satu spesifikasi dan dapat dikatakan sebagai pendidikan spesialis. Untuk mencapai sebuah spesialisasi harus melalui tahap generalisasi atau proses pemikiran yang membentuk secara umum melalui suatu kejadian. Orang general bisa menjadi seperti spesialis melalui lembaga formal dan informal. Contoh, seseorang dengan lulusan SMK atau sekolah menengah kejuruan teknologi informatika komputer sudah dapat diklaim atau diakui memiliki spesifikasi mengenai teknologi informasi dan komputer. Maka secara otomatis seseorang tersebut mampu atau memiliki kemampuan, kepandaian, pengetahuan, dan keterampilan di bidang yang ia sudah tekuni dalam menjalani pendidikan formal. Semua orang general bisa bekerja dengan adanya pelatihan. Maka orang general dapat pengetahuan dan kemampuan lebih yang ia dapatkan melalui pendidikan di luar, yaitu pendidikan formal. Ini yang kita sebut dengan pendidikan informal. Ada beberapa contoh pendidikan informal yang bisa kita dapatkan untuk mengikuti pelatihan. Salah satunya ialah program dari pemerintah yang yaitu dengan adanya BLK atau Balai Latihan Kerja. Di sana kita dapat menemukan di mana minat kemampuan kita dan tidak ada lagi alasan bahwa seorang general dapat dipandang sebelah mata. Kembali kepada pilihan orang itu lagi, ingin menjadi pekerja general atau spesialis. Glorifikasi spesialis memang terlihat lebih dipandang setiap orang, namun kita juga harus membuka mata kita bahwa seorang general memiliki spesifikasi tersendiri. Perbedaannya adalah seorang spesialis pasti sudah bisa menjadi spesialis dan telah melewati masa general, namun seorang general belum tentu bisa menjadi spesialis. Baik,
Dewan juri yang terhormat, demikian argumentasi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh pembicara kedua, tim pemerintah penutup. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelum itu saya akan meninggalkan satu pantun. Padi habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Saya lanjutkan presentasi kami. Semoga lancar dan terima kasih. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Santa Eufrasia Kalorentokan. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dirgahayu Samarinda dengan prodi S1 Farmasi. Dewan juri yang kami hormati dan hadirin sekalian, mosi yang kita perdebatkan pada hari ini adalah Dewan ini menyesali adanya glorifikasi karir. Pihak oposisi mengatakan bahwa 20 sampai 30 tahun bekerja dapat tergantikan dengan otomasi. Pihak kami kurang setuju dengan adanya pernyataan tersebut karena manusia mempunyai kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan. Hal itu selalu dinamis, semua berjalan dengan waktu. Sebuah perusahaan yang baik tentunya akan mempersiapkan karyawannya yang loyal, apalagi sampai 20 sampai 30 tahun mengabdi pada perusahaan tersebut. Ketika ia harus digantikan posisinya dengan otomasi, maka karyawan tersebut akan dilatih untuk mengisi posisi yang baru. Selanjutnya, pihak oposisi mengatakan dunia tanpa glorifikasi adalah dunia dengan banyak pilihan. Namun, hal ini tidak sepenuhnya benar. Karena menurut kami, pihak glorifikasi dan pihak pilihan bukanlah dua hal yang bisa disandingkan bersama. Glorifikasi lebih mengarah kepada pola pikir dan kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut. Sedangkan pilihan mengarah pada pola pikir, logika, akal pikiran, dan pertimbangan keuntungan yang didapatkan. Adapun ekspektasi masyarakat mengenai glorifikasi dapat diluruskan dengan adanya pendidikan parenting sejak dini melalui siar media sosial. Contoh lain yang dapat saya sampaikan bahwa generalis dan spesialis memiliki pasarnya masing-masing atau tempatnya masing-masing. Contoh yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah peran dokter umum dan peran dokter spesialis. Dokter umum bertindak sebagai dokter keluarga, sedangkan dokter spesialis bertindak sebagai rujukan konsultasi bagi dokter umum. Contoh lain yang dapat kita cermati bersama juga pada profesi keperawatan. Pada setiap tahapan pendidikan memiliki spesifikasinya masing-masing, namun menjadi generalisasi pada levelnya masing-masing. Generalis dapat juga membangun profilnya sebagai spesialis melalui pengalaman yang dimiliki, prestasi yang dimiliki, kemampuan merangkai skill portofolio yang dimiliki. Generalis juga dapat membangun profilnya sebagai spesialis melalui pengalaman yang dimiliki, kemampuan merangkai skill portofolio yang dimiliki. Adapun pantun untuk mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini yaitu Pak Andi punya burung kenari, burung dijemur hingga siang hari. Pembicaraan berakhir sampai di sini. Salah janggal mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.